Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi menulis teks persuasi. Kemarin kita sudah belajar mengenai struktur dari teks persuasi sendiri. Dan sekarang kita masuk ke menulis teks persuasi. KD pada pembelajaran kali ini yaitu menyajikan teks persuasi. Jadi nanti kalian akan menulis sebuah teks persuasi sesuai dengan kaidah dan juga struktur kebahasaan. Akan tetapi sebelum menulis, kita akan membuat sebuah tema terlebih dahulu. Dan juga tema utama tersebut dapat diambil dari bujukan utamanya itu apa, kemudian nanti ditambah dengan fakta atau pendapat yang dapat mendukung bujukan tersebut. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengetahui cara menulis teks persuasi, kemudian siswa dapat memahami penyiapan bujukan dan juga ajakan. Kita perlu mengingat kembali bahwa kalimat-kalimat yang menunjukkan bujukan atau ajakan itu kita dapat menandai dengan kalimat, maksud saya kata, misalkan ayo, marilah, jangan, hendaknya. Kemudian juga bisa kalimat larangan seperti dilarang, jangan, berhentilah, seperti itu. Itu merupakan kata-kata bujukan atau ajakan. Nah, langkah pertama untuk menulis sebuah teks persuasi, kita harus menyiapkan sejumlah bujukan atau ajakan terlebih dahulu. Bujukan dalam hal ini nantinya akan berfungsi sebagai tema utamanya. Lalu setelah kita menentukan bujukan utamanya atau tema utamanya itu apa, kita menyiapkan fakta dan pendapat. Jadi fakta dan pendapat itu nanti akan membantu penulis agar pembaca itu terbujuk. Seperti itu ya. Setelah kita mempunyai bujukan dan juga fakta dan pendapat, kita harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di sini kalau dalam buku paket itu pada halaman 194, tolong diperhatikan, bisa lihat di buku paket atau di tampilan ini. Ada sebuah paragraf, coba dibaca terlebih dahulu. Belajar dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi minimal 10 menit,
berdiri, duduk, rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Nah, di situ ada kata-kata yang menandakan sebuah ajakan. Kata-kata tersebut seperti belajarlah, pusatkan, berhentilah. Terus ada lagi belajarlah ya di kalimat terakhir itu. Yang terpenting ada kalimat, maksud saya, yang terpenting dalam teks persuasif itu yang utama terdapat ajakan. Itu yang utama. Kata-kata ajakan dapat dilihat pada contoh tersebut yang ditandai tanda merah itu ya. Nah, ajakan itu harus didukung dengan fakta atau pendapat yang ada seperti itu. Selanjutnya pada halaman 194. Coba kita lihat terlebih dahulu. Di situ juga dihadirkan sebuah paragraf. Bisa dibaca terlebih dahulu. Pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Oleh karena itu, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Nah, pada teks ini penulis itu menghimbau agar dipertimbangkan terlebih dahulu ketika akan periksa ke rumah sakit daya atau berobat ke rumah sakit tersebut ya. Nah, itu merupakan sebuah bujukan. Nantinya itu menjadi tema utamanya ya. Jadi sekali lagi di sini bujukannya apa? Tadi penulis mengharapkan agar pasien itu berpikir ulang sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut, gitu ya. Itu yang menjadi bujukan penulis. Kemudian fakta atau pendapat. Loh, kenapa? Kenapa sih kok penulis itu membujuk pasien untuk berpikir ulang terlebih dahulu sebelum memutuskan berobat ke rumah sakit? Itu kenapa? Nah, karena alasannya itu berupa fakta atau pendapat. Fakta atau pendapat dari sang penulis itu yang pertama, pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit tidak dilayani dengan ramah. Kemudian dokter yang seharusnya rutin memeriksa itu tidak datang tepat waktu. Misalkan ketika pasien sudah menunggu lama, ternyata masih diundur jadwalnya karena dokternya belum datang, seperti itu. Kemudian fakta lain atau pendapat lain, perawat yang merawat itu tidak berwajah ramah. Padahal kan seharusnya kalau merawat
seorang pasien itu kan ya dalam keadaan apapun kan kita harus sebagai perawat harus berwajah ramah seramah mungkin. Kemudian dari fasilitasnya itu tidak lengkap. Jadi banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain seperti itu. Sudah jelas semuanya? Ini dapat dilihat di halaman 194, 195 ya. Di situ kemudian tugas-tugasnya yaitu pada halaman 193. Ada 2 teks ya di situ. Yang pertama nanti kalian menuliskan apa yang menjadi harapan penulis di situ. Kemudian fakta atau pendapat yang disajikan. Begitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita menulis mengenai teks persuasi. Nanti akan Ibu sampaikan kembali mengenai hal tersebut. Hari ini kita tugasnya hanya itu dulu ya, sampai pada tugas halaman 193. Jadi hari ini mengerjakan halaman 193. Kemudian nanti ditulis di buku tulis, difoto dan diupload ke Google Classroom seperti itu. Mungkin itu dulu penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesulitan nanti bisa WA Bu One. Seperti itu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.